Halo semua, kami dari kelompok sosiologi Partai Gelora. Jadi kami di sini bersama Kakak siapa? Huzai. Ya, sebagai apa nih Kak di sini? Sebagai anggota Partai Gelora. Ya, kenalin kami dari siswa-siswi SMA 72 Jakarta. Kami dapat tugas untuk mewawancarai Kakak nih. Kakak kira-kira boleh nggak ya? Boleh dong. Oke, kita akan bertanya tentang seputar ini nih Kak, kayak profil serta tujuan serta fungsinya nih. Oke, pertanyaan pertama ini ya. Kapan sih Kak kira-kira ini didirikannya Partai Gelora? Didirikan. Iya. Partai Gelora lahir itu atau didirikan oleh 99 nama, ya, diketuai oleh ketua umumnya Pak Anies Mata, wakil ketua umumnya Pak Ri Hamzah, dan bendahara umumnya itu ada Ahmad Riyadi, serta sekretaris jenderalnya ada Mahfud Siddiq. Itu yang pimpinan pusat. Ya. Nah, Partai Gelora sendiri itu didirikan pada tanggal 28 Oktober tahunnya tahun 2019. Itu baru banget ya Pak berarti ya. Jadi sekarang udah berapa tahun? Berapa sih? 4 ya? 2019, 2020, 3 tahun. Iya, 4 tahun. 3 tahun. Baru banget sampai. Baru banget ya. Pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira kantor Gelora ini didirikan di mana aja sih Kak? Ya, kalau Partai Gelora Indonesia itu didirikannya di daerah Jakarta, ya, karena pusatnya itu ada di Jakarta, gitu ya. Nah, untuk kepengurusan di Partai Gelora Indonesia itu sudah ada 34 provinsi di Indonesia. Ya, jadi udah 100% memenuhi syarat kalau kita mau ke pemilu 2024 itu udah 100%. Karena sudah mempunyai kepengurusan di 34 provinsi di Indonesia tuh. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti kalau masuk ke Gelora nih, mau ke Sumatera, kantor aja main kantor Partai Gelora Sumatera, begitu. Mau ke Bali ada Gelora Bali, gitu. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya ya nilai plus lah berkunjung ke negara ke daerah lain, bisa aja langsung ke Partai Gelora. Gitu. Dan jadi ada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Didirikannya Partai Gelora ini kan pasti memiliki visi misi itu Kak. Betul. Apa aja sih visi misinya? Ya. Nah, untuk visi dan misi dari Partai Gelora ya, saya harus kontek nih. Iya, apa-apa. Ya, bawa ya. Oke, nah visinya teman-teman. Visi dari Partai Gelora itu mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, makmur, dan menjadi bagian dari kepemimpinan dunia. Tuh. Apa nggak nih? Enggak. Ya. Jadi berdaulat, adil, makmur, dan menjadi bagian dari kepemimpinan dunia. Di Partai Gelora itu punya cita-cita tinggi, ya, karena ketua umumnya itu punya idealis yang tinggi juga, yaitu mempunyai cita-cita menjadikan Indonesia menjadi kekuatan 5 besar dunia. Artinya adalah kita Indonesia harus bersaing dengan negara-negara maju seperti Amerika, Cina, dan lain-lain sebagainya. Begitu. Nah, salah satunya adalah Indonesia. Peringkat 5 lah Indonesia. Begitu. Sehingga tadi visi misi itu tercapai, yaitu berdaulat, adil, makmur. Kalau kita udah punya posisi yang cukup tinggi di dunia, insya Allah rakyat kita berdaulat, adil, dan makmur. Seperti itu. Nah, kalau visinya itu ada 7, teman-teman. Apa perlu saya bacakan nih? Atau tetap buku saja? Bacakan aja. Oke. Untuk misinya, yaitu yang pertama, membangun masyarakat yang religius dan berpengetahuan. Ya, religius dan berpengetahuan. Yang pertama. Yang kedua, membangun pemerintahan efektif. Yang kedua. Yang ketiga, mengembangkan kekuatan pertahanan nasional. Yang keempat, menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang mengedepankan inovasi sains dan teknologi. Jadi dulu pernah
Pak Anies Mata itu ketum Partai Gelora mengatakan bahwa partai ini adalah partai masa depan, yaitu mengedepankan sains dan teknologi. Makanya dulu Partai Gelora lahir di dalam keadaan COVID itu 100% langsung beralih ke online. Nah, bagaimana cara kita bisa beradaptasi dengan teknologi? Oleh karena itu, ya kita diawali dengan menjadi partai digital. Ya, disahkannya juga oleh online gitu kan, digital gitu ya. Oleh karena itu punya visi mengedepankan inovasi sains dan teknologi. Itu yang keempat. Yang kelima, yaitu menumbuhkan dan memeratakan ekonomi dengan mewujudkan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Itu yang kelima. Yang keenam, yaitu mendorong pembangunan yang menopang kelestarian lingkungan. Yang keenam, yang ketujuh, berperan aktif dalam kepemimpinan nasional dan internasional. Oleh karena itu selalu ada slogan bahwa Partai Gelora ini ingin mewujudkan Indonesia menjadi kekuatan bangsa. Begitu. Pertanyaan kita yang selanjutnya nih, apa fungsi dari Partai Gelora ini? Ya, kayaknya ini banget ya. Fungsi dan tujuan sih Kak. Fungsi dan tujuan dari Partai Gelora. Ya, kalau ditanya fungsi dan tujuan Partai Gelora, ini versi saya ya. Karena nanti kalau teman-teman bisa baca, itu ada di Google, ya teman-teman cari fungsi dan tujuannya versi Partai Gelora yang asli. Tapi kalau misalnya ini ditanyain versi saya akan menjawab bahwa fungsi dan tujuan Partai Gelora ini sangat baik untuk Indonesia ke depan, karena dari idealisme ketua umum dan juga pengalaman-pengalaman beliau serta tokoh-tokoh yang ada di Partai Gelora. Ya, jadi tokoh-tokoh di Partai Gelora itu menginginkan Indonesia mampu bersaing di kancah internasional. Ya. Dan selalu di Partai Gelora itu punya idealisme untuk mewujudkan Indonesia menjadi kekuatan di bangsa dunia. Itu slogan yang sudah dari awal partai berdiri. Ya, jadi nanti ketika Indonesia sudah berada pada posisi yang setara dengan pimpinan-pimpinan internasional, insya Allah Indonesia akan maju. Nah, inilah Partai Gelora, fungsi dan tujuannya ke arah situ, menginginkan Indonesia menjadi salah satu pimpinan di internasional. Oke. Ya. Itu sebagian yang saya ingin sampaikan. Nanti teman-teman bisa searching lagi, bisa cari lebih dalam lagi tentang Partai Gelora, ya, tentang tujuannya dan fungsi. Seperti itu. Oke? Nah, nih Kak, nih kayaknya ini pertanyaan terakhir nih Kak. Waduh, terakhir ya? Biar nggak banyak-banyak deh. Ya. Oke. Apa sih dampak positif yang sudah diberikan kepada masyarakat dari Partai Gelora? Waduh, ini kalau dampak positif, saya sih mau ngeklaim banyak ya. Pasti banget sih. Boleh kan ngeklaim banyak ya? Boleh banget Kak. Oke, ya itu banyak aja tapi nggak disebutin satu-satu, cuman yang besarnya aja, kayak gitu ya. Nah, yang sudah, kalau saya memposisikan diri saya itu sebagai masyarakat, tentunya kalau saya boleh mengatakan, ya, dampak Partai Gelora ini pertama sedang memperjuangkan, yaitu sesuai dengan visi dari Partai Gelora, ya, tentunya untuk menjadikan Indonesia lebih besar dunia. Itu kan udah pasti bakalan akan berdampak pada masyarakat. Ya. Nah, kemarin kita sudah mengadakan event, yaitu event tentang menanam pohon. Ya. Menanam pohon ini nggak cuma di satu daerah, contoh di Jakarta aja enggak, tapi di Partai Gelora, ya, itu mempunyai mengadakan event menanam pohon ini seluruh Indonesia. Ya.
Dan bismillah ini akan menjadi dampak positif buat masyarakat. Karena dengan menanam pohon kita yakini bahwa ini menjadi satu kesadaran untuk melestarikan lingkungan. Gitu. Kalau teman-teman tahu, saya memakai baju ini, baju menanam pohon. Kalau saya mau PD. Kan? Nah, jadi di sini ada tulisan pohon kita, oksigen kita. Gitu kan? Pohon kita, oksigen kita. Artinya kalau kita di Jakarta ya kan itu kondisi udah polusi maksudnya, polusi bukan polusi. Polusi itu udah banyak ya. Nah, sehingga kita mau melestarikan lingkungan dengan cara nanam pohon. Itu dilakukan seluruh Indonesia, tidak cuma di DKI. Itu secara luas. Tapi bismillah, Gelora atau Partai Gelora Indonesia ya, itu selalu memperjuangkan yang namanya kesejahteraan untuk rakyat. Jadi secara besarnya. Nanti kalau misalnya teman-teman ikutin Partai Gelora, itu insya Allah akan ada dampak yang positif buat masyarakat. Tentunya buat kita semua. Dan lagi? Ya, sekian pertanyaan dari kita. Udah? Ya. Mohon maaf jika kita ada kesalahan kata atau omongan gitu yang tidak berkenan di hati kakak. Terus terima kasih banyak untuk kakak udah meluangkan waktu kita buat kita gitu. Saya juga senang banget nih bisa berbagi tentang pengetahuan di Partai Gelora ya khususnya ya. Dan kita juga menambah pengetahuan. Jadi nanti kalau teman-teman mau main lagi nih, ya hubungin aja Kak Fauji. Iya.